Lo pernah gak sih, baru kenal seseorang, tapi tiba-tiba udah ngerasa deg-degan tiap kali lihat dia? Baru beberapa hari chatting, udah kebayang nikah? Kalau iya, bisa jadi lo terlalu cepat jatuh cinta, tapi, ini wajar atau justru bahaya? Apa lo beneran jatuh cinta atau cuma terbawa perasaan? Nah, di video ini kita bakal bahas tanda-tanda lo terlalu cepat jatuh cinta dan cara mengatasinya. Yuk, simak sampai habis. 1. Terlalu cepat baper. Pernah nggak lo ngerasa, klik, sama seseorang dalam waktu singkat? Baru ngobrol sebentar, lo udah ngerasa dia, kawan. Padahal, ini bisa jadi cuma euforia awal doang. Bisa jadi lo bukan jatuh cinta, tapi jatuh dalam ilusi tentang dia. Nah, ini yang sering bikin orang terjebak, terlalu cepat baper. Lo baru kenal, ngobrol beberapa kali, mungkin dia kelihatan baik, perhatian, atau punya vibe yang lo suka. Tapi lo lupa kalau lo belum benar-benar mengenal dia secara mendalam, yang sebenarnya terjadi adalah lo jatuh cinta sama bayangan lo tentang dia, bukan orangnya. Lo ngebangun ekspektasi tinggi hanya dari momen-momen awal yang masih penuh kesan positif. Ini kayak beli barang cuma karena packagingnya keren, tapi lo belum cek isinya beneran bagus atau enggak. Masalahnya, kalau lo udah terlanjur baper, lo jadi gampang mengabaikan tanda-tanda merah, red flags. Misalnya, mungkin dia nggak sebaik yang lo kira, atau dia sebenarnya nggak tertarik sama lo, tapi lo tetap ngotot karena udah terlanjur terjebak perasaan. Ini yang bikin lo rentan kecewa nantinya, jadi, biar nggak keburu jatuh dalam ilusi, kasih diri lo waktu. Kenali dia lebih dalam, lihat dia dalam berbagai situasi, dan pastikan perasaan lo berkembang dengan dasar yang realistis, bukan cuma euforia sesaat. 2. Nggak kenal tapi udah sayang. Coba jujur, lo tahu apa tentang dia? Sifat aslinya gimana? Kebiasaannya apa? Kalau lo belum benar-benar kenal, tapi udah baper banget, hati-hati. Bisa jadi lo bukan suka sama dia, tapi suka sama versi dia yang ada di kepala lo. Ketika lo suka sama seseorang yang bahkan belum lo kenal dengan baik, kemungkinan besar yang lo jatuh cinta itu bukan orangnya, tapi bayangan sempurna tentang dia yang lo ciptakan sendiri. Lo ngelihat dia dari kejauhan, mungkin dari media sosial, dari omongan orang lain, atau dari kesan pertama yang terlalu manis. Padahal, di balik itu semua, dia juga manusia biasa yang punya kekurangan, kebiasaan aneh, dan sisi yang mungkin gak sesuai sama ekspektasi lo. Masalahnya, semakin lo tenggelam dalam ilusi ini, semakin besar risiko lo kecewa. Lo berharap dia sebaik yang ada di kepala lo, tapi ketika kenyataan gak sesuai, lo malah jadi nyesek sendiri. Kadang, perasaan ini juga bikin lo jadi posesif atau overthinking tanpa alasan yang jelas. Jadi, sebelum lo benar-benar bilang, gue suka banget sama dia, coba tanyain ke diri lo sendiri, gue beneran kenal dia atau cuma terpesona sama gambaran yang gue buat sendiri? Kalau jawabannya lebih condong ke yang kedua, mungkin lo perlu ngasih diri lo waktu buat benar-benar mengenal dia sebelum terlanjur baper. 3. Buru-buru ngarep. Lo udah mikirin masa depan sama dia, padahal dia mungkin belum mikir sejauh itu. Terlalu cepat berharap bisa bikin lo lebih gampang kecewa. Jangan-jangan dia cuma friendly, tapi lo malah nganggepnya tanda-tanda cinta. Ketika lo buru-buru ngarep, lo cenderung ngelihat sesuatu yang sebenarnya biasa aja jadi kayak tanda dia suka. Misalnya, dia sering chat lo duluan, suka ketawa sama jokes lo, atau kelihatan perhatian. Padahal, bisa jadi itu cuma karena dia ramah atau emang tipe orang yang showing. Masalahnya, kalau lo udah terlanjur berharap, setiap respons dia bakal lo artiin lebih dari seharusnya. Terus, kalau suatu hari dia nggak seramah biasanya, lo jadi overthinking. Mikir yang nggak, kayak, jangan-jangan dia udah nggak suka sama gue, atau, dia deket sama orang lain, nih. Padahal, bisa jadi dia cuma lagi sibuk atau lagi ada masalah sendiri. Jadi, daripada buru-buru berasumsi dan kecewa sendiri, santai aja. Nikmatin prosesnya, lihat dulu apakah dia juga menunjukkan tanda-tanda serius atau cuma bersikap biasa. Jangan sampai lo masuk ke jebakan perasaan yang lo bikin sendiri. 4. Terlalu fokus ke satu orang. Kalau lo baru kenal satu orang dan langsung ngerasa, wah, ini dia orangnya, mungkin lo kurang eksplorasi. Jangan buru-buru ngelok hati ke satu orang sebelum lo benar-benar tahu dia siapa.
Kadang, kita terlalu cepat ngeklaim seseorang sebagai the one cuma karena perasaan awal yang kuat. Padahal, lo belum benar-benar kenal dia lebih dalam. Bisa jadi, lo cuma terpikat sama kesan pertama atau hal-hal kecil yang bikin lo nyaman, tapi belum tahu sisi lain dari dia yang mungkin gak sesuai sama lo. Nah, kalau lo terlalu fokus ke satu orang sejak awal, ada beberapa risiko, lo jadi gak objektif karena udah terlalu kepincut, lo bisa jadi menutup mata sama kekurangan dia. Misalnya, dia sering ghosting atau nggak respect sama lo, tapi lo tetap bertahan karena udah keburu, terlanjur sayang. Peluang lain jadi tertutup. Ada banyak orang di luar sana yang mungkin lebih cocok buat lo, tapi lo nggak sadar karena udah terlalu fokus sama satu orang. Bisa jadi, lo melewatkan seseorang yang sebenarnya lebih menghargai lo. Ekspektasi lo bisa bikin kecewa saat lo terlalu berharap sama satu orang, lo jadi punya ekspektasi tinggi. Tapi kalau ternyata dia nggak bisa memenuhi ekspektasi itu, lo bakal lebih gampang kecewa dan sakit hati. Jadi, sebelum buru-buru ngelok hati, coba kasih diri lo kesempatan buat kenal lebih banyak orang. Jangan takut buat eksplorasi, ngobrol dengan berbagai tipe orang, dan lihat mana yang benar-benar cocok sama lo, bukan cuma karena perasaan sesaat. 5. Mengabaikan red flags. Karena udah terlanjur suka, lo jadi nggak sadar kalau ada tanda-tanda yang seharusnya bikin lo mikir dua kali. Misalnya, dia terlalu cuek, sering hilang, atau nggak pernah inisiatif. Tapi karena udah jatuh cinta duluan, lo jadi ngeyel. Nah, masalahnya kalau lo terus-terusan ngeyel dan nggak peduli sama red flags itu, lo malah bakal makin kesulitan buat objektif. Red flags itu bukan cuma tanda-tanda yang bisa bikin lo nyesek di kemudian hari, tapi juga bisa jadi cara lo buat ngehindarin drama yang nggak perlu. Mungkin lo pikir, nanti juga dia berubah, atau mungkin lagi sibuk aja, tapi kalau lo terus-terusan kasih kesempatan dan nggak ngeliat kenyataan, lo malah makin terjebak dalam hubungan yang nggak sehat. Jadi, jangan biarkan perasaan lo yang buta sama red flags itu. Kadang, mencintai diri sendiri itu lebih penting daripada terus-terusan bertahan di hubungan yang gak jelas ujungnya. Jatuh cinta itu perasaan yang indah, tapi kalau terlalu cepat, lo bisa jadi gak objektif. Tenang aja, gak usah buru-buru. Kenali dulu orangnya, pahami perasaan lo, dan pastiin lo jatuh cinta sama orang yang tepat, bukan cuma terbawa suasana. Gimana menurut lo? Lo pernah gak ngalamin jatuh cinta terlalu cepat? Cerita di kolom komentar ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe biar lo nggak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.